kerjaan itu pemburu, tapi pemburunya itu bukan yang nembak rusa kayak gitu. Iya. Dia itu namanya itu dia itu kayak eh jangan deh yang ini jangan, gue takut nih. Nggak apa. Dia itu pemburu intinya ngambil Tapi menurut lo ya, Dut ya, kondisi di sana itu sepenglihatan lo dibandingkan di sini itu sangat mengerikan dari segi ekonominya nggak sih? iya, terutama mungkin harga bahan ya. Harga bahan di situ gue nggak tahu, pedalaman tuh bakal lebih mahal. Pedalaman itu bakal lebih mahal. Tapi di situ aja udah lebih mahal dari di kita di Jawa gitu loh. Lebih mahal, ya simpel lah harga bawang lah atau harga telur. Iya. Itu udah lebih mahal dari kita yang biasanya. Anjir. Itu masih di kota loh. Belum di yang pedalaman lagi. Pedalaman lagi katanya lebih mahal lagi. Bukannya seharusnya sebalik ya, yang seharusnya di kota kan lebih mahal seharusnya. Pedalaman susah nyarinya. Mungkin gara-gara dapatnya itu dari jauh gitu. Nih gue pembanding aja ya sama di Papua Nugini. Gue diceritain kebetulan tetangga gue, kan gue satu komplek. Iya. Tetangga gue itu ada yang kerjaan itu pemburu. Tapi pemburunya itu bukan yang nembak rusa kayak gitu. Iya. Dia itu namanya itu dia itu kayak jangan deh yang ini jangan, gue takut nih. Nggak apa. Dia itu pemburu intinya ngambil di laut, namanya gelembung lah. Gitu. Dia ngambil gelembung. Ikan. Bukan, gelembung itu sebenarnya, gue nggak tahu itu bentuknya itu sebenarnya ikan atau apa yang ada di laut, tapi itu katanya sih buat benang jahit kedokteran. Buat benang jahit kedokteran gitu, dan itu lumayan mahal, dan dia itu baliknya kayak 2 bulan sekali, kayak gitu-gitu. Kalau balik, bawa apa? Dia itu naiknya speedboat, kalau mau ke situ. Dan itu kadang, dia pernah cerita, kalau di Papua Nugini, kadang kita itu barter daging rusa sama kebutuhan kita yang ada di sini. Kayak misalnya gula, atau apa, di Papua Nugini itu mahal. Jadi bukan pakai duit. Terkadang pakai duit, cuman terkadang kita itu bayarnya bisa pakai itu, pakai sembako. Sembako, gue lupa lagi dari tadi nyebut apa gitu. Pakai sembako aja, dia itu kadang bisa aja barter daging rusa, yang notabene di sini tuh sekilo itu sekitar 70 ribuan kayak, 70 ribuan, lebih murah dari sapi. Di situ harga daging sapi mungkin nggak taruh jauh 125 kayak gitulah. Harga dagingnya mungkin sama. Yang beda itu harga bahan-bahan yang kayak bawang, telur kayak gitulah. Itu kadang barter sama kayak gula, kayak bahan-bahan pokok kayak gitulah. Bisa dibarter sama kayak gitu daging. Padahal di sini dagingnya harganya 60.000, yang sini gula palingnya 15.000. Tapi kayak kehidupan lama gitu ya yang barter sistemnya. Iya. Itu gue juga baru tahu setelah gue ceritain sama yang Masih pemburu ada itu. ternyata. Kalau di PNG itu Papua Nugini, PNG kayak gitu. Nah kalau misalkan kayak di Merauke gitu ya, tapi kan terkesan Freeport tuh di mana sih? Gue nggak tahu kalau soal Freeport, soalnya kayak yang jelas tuh nggak ada hubungan sama Merauke sih, nggak terlalu Jauh ya? jauh ya. Kayak itu Jayapura tuh. Tapi kalau misalkan anggapan orang yang kayak di Papua itu mobil-mobilnya bagus, mewah, terus kehidupannya juga nggak sedesa itu, gitu gimana cuy? Kan banyak orang bilang, mungkin gue yang kayak bukan orang yang mindsetnya Papua itu keras atau gimana ya, tapi ada lagi di lain hal perspektif kalau di Papua itu kehidupan mahal, terus emang lebih terkesan tuh elit gitu loh. Mungkin terkesan elit tuh karena orang-orang taunya tuh bahan-bahannya tuh mahal kali ya, jadi kesannya kayak orang-orang di situ berduit, padahal enggak. Gue nggak pernah ngeliat orang Papua pegunungan gitu ya, gue nggak tahu seberapa, bukan bilang ya mungkin bahasanya kasarnya primitif kali ya, seberapa kayak gitu ya, soalnya mereka mungkin kayak masih pakai koteka dan cuma mereka yang menjaga adat gitu loh, kayak koteka gitu-gitu. Soalnya orang Papua kota ngelihat orang Papua pegunungan aja tuh kayak yang pakai koteka itu udah beda gitu ngelihatnya. Tadi soal ini ya, kehidupan elit kayak enggak sih. Salah berarti Justru mindsetnya. enggak. Kalau yang gue rasain di Merauke, ya kota juga hitungannya. Gue nggak tahu kalau Jayapura. Kalau yang di Merauke sih, mobil dinas gue aja ya, kayak ambulan. Mobil dinas gue kayak ambulan, asli. Kayak ambulan, mobil tua gitu. Itu, ya kalau kita ada program kerja kita ngajarin naik itu. Kadang naik motor. Nah kesejahteraannya deh, atau enggak gini, keluhan apa gitu yang mereka sampaikan ke lu? Terutama menurut gue nggak rata sih.
daerah gua itu yang gue bilang tadi, mungkin jatuhnya dibanding desa itu, sedesa ya, itu daerah yang cukup termarginalkan. Makanya kenapa dosbing gua pengennya gua adanya di situ, karena itu daerah yang termarginalkan. Siapa tahu dengan adanya anak KKN daerah situ bisa lebih diperhatikan. Mungkin gara-gara itu kali ya, kurang ratanya. Maksudnya gak usah dibandingin sama Jawa dulu, itu antar RT aja kesejahteraannya udah beda gitu. Anjir. Gak usah dibandingin sama yang Jawa deh. Di situ cuma antar RT aja asli, terutama WC ya. Rumah itu rumah papan. Mungkin ada alasan lain juga karena di situ deket sama pelabuhan itu, di dekat sungai gitu lah. Deketnya deket banget, bener kayak di belakang rumah cuman 50 meter itu sungai. Iya. Makanya kadang kalau airnya naik itu bisa nyampe rumah, makanya rumah itu rumah papan biar dibikin agak tinggi. WC air, waduh, air bersih sebenarnya yang susah. Gue lagi nginep di tetangga komplek gue. Kebetulan di komplek gue itu nggak ada yang punya WC buat lu boker dan lain-lain. Cuma bisa buat mandi dan kencing juga itu nggak ada salurannya, tapi kayak cuma ada, ini papan nih. Sedangkan papan kadang ada sela-selanya di ujung. Misalnya kayak papan nih ada sela huruf V gitulah, bolong ke bawah. Ya udah, lu kencingnya situ. Tapi airnya bersih nggak? Dari sumur itu. Dari sumur. Kalau dibilang bersih ya nggak banget. Tapi mungkin terbiasa ya. Cuman kalau menurut gue ya kayak gini-gini tuh kayak plus minus aja sih. Takutnya nanti kalau dikasih apa yang lebih bagus, ke adat dan kebudayaannya jadi berubah ya. Jadi cenderung mereka pengen yang lebih enak. Atau gimana? Tapi menurut gue kalau air itu kebutuhan primer sih. Cuma airnya itu udah susah gitu. Maksudnya air itu kayak suatu hal yang mereka berhak buat dapat air bersih gitu. Serius lo susah? Susah. Itu benar-benar yang gue bilang tadi, dari sumur. Kebetulan di rumah Mamon itu dia punya tangki. Jadi kita kadang kalau mandi atau boker di situ. Tapi sisanya ya yang tadi gue bilang, gue pernah jam 4 pagi gue belet boker, sumpah sakit perut, pengen boker, mau ke rumah Mamon. Ada dua yang gue takutin, satu orang mabok, yang kedua gue nggak tahan. Mau gimana nih gue boker di tempat kayak gitu, Pak, di tempat yang nggak ada WC-nya. Papan tuh gue boker di situ, udah gue siram ke ujung aja dengan air yang pas-pasan juga. Air itu bener pas-pasan, soalnya tuh gue kalau mau mandi itu kadang disiapin dan airnya itu cuma 1 jerigen. Ibaratnya lu mandi pakai 5 aqua botol, 5 liter. Lu mandi pakai 5 liter, Pak. Di situ gue belajar hemat air. Di situ gue belajar gak boleh ngamburin air. Dan di situ gue belajar lu nggak harus pakai air banyak buat mandi atau apa. Gue jadi lebih hemat di situ. Ini lagi hujan cuy, kayak asik banget ya, lagi adem-adem. Nah, tapi program apa yang udah lo buat untuk mereka, Dut? Terutama yang gue pikirin waktu itu keamanan ya. Dia mungkin seharusnya dari sini juga, namanya Fakun. Dia kan anak teknik sipil ya. Jadi waktu kita ngeliat di TKP itu kayak lebih butuh program dia bakal lebih aktif gitu loh. Kalau program gue mungkin lebih ke pengajaran kali ya, lebih ke pengajaran, pengenalan komputer kayak gitu-gitu. Tapi program dia itu kayak yang ada bentuk fisiknya. Kayak bak sampah. Di situ buang sampah tuh, ini rumah papan, buang sampah buang aja. Buang sampah buang aja di mana, dikumpulin di mana gitu. Dia nggak ada penampungan sampah yang ini gitu loh. Soalnya katanya tuh nggak diambil atau gimana. Jadi kayak soal pembuangan sampahnya itu buruk sistemnya menurut gue. Jadi kayak dia udah orang-orang tuh pada buang di situ aja. Satu lagi, ini kamar mandi ya, masih ngebahas kamar mandi lagi. Soalnya itu menurut gue satu hal yang paling berkesan. Lo bayangin, kamar mandi kan nggak pindah-pindah ya di situ doang. Lo kencing ke bawah ke tanah, lo berak ke bawah ke tanah, lo mandi, lo bau ke tanah juga. Dan di situ-situ doang. Bau, Pak. Nah, jadi kayak ya kehidupannya kayak gitu. Di situ gue jadi ngerasain bener, wah anjir kayak gini ya. Ada yang masih hidup kayak gini. Nggak ada WC. Kita kadang mungkin kayak ke tempat camping atau apa, WC kotor ngeluh gitu kan. Gak mau WC kotor. Di situ nggak ada WC, Pak. Mandi aja susah. Gue pakai pintu, lo tau nggak, pintunya bukan pintu yang tutup gini. Pintu itu kayak papan, cuma sedada gue doang.
papan, udah tutup pindahin sendiri. At least di rumah gue kayak gitu. Nggak yang pakai, bahkan nggak ada pintu tutup. Pintunya udah papan digeser. Ditanya, lu gantung baju di mana? Ya di pintu itu. Kayak bener. Ya kayak gitu loh. Tapi hal apa gitu yang paling benar-benar terkesan di situ dan mungkin nggak bakal dilupakan gitu? Simpelnya mandi sih gue mandi. Jadi di dekat rumah gue itu, di dekat daerah kita itu ada sumur bor namanya, sumur bor itu di situ dibagi jadi 3. Yang satu ada yang buat nyuci, yang satu ada yang buat mandi cowok, yang satu lagi ada di kayak di sekolah gitu lah. Nah, gue tuh setiap pagi sering mandi di sumur bor yang ini. Dia tuh airnya air belerang asli. Gue nggak tahu dari mana. Orang-orang situ juga nggak tahu dari mana, tapi itu kecium banget bau belerang dan di situ air anget menjelang panas gitu. Jadi di situ kadang mandi, ya orang Papua juga kadang. Di situ mandi ya telanjang. Kalau kita pakai kancet lah ya. Iya. Kita pakai kancet, tapi orang situ ya udah telanjang bulat aja udah. Jadi dia itu sumur bornya cuma ada 1. Menurut gue pinter sih yang buat ini. Sumur bornya itu cuma ada 1, tapi dibikin ada bak-bak yang lain dan dialirin ke yang rendah. Jadi total baknya itu kayak ada 3 gitu dari aspal. Itu sering banget kita mandi di situ. Mungkin beberapa anak KKN ada yang kayak mandinya tuh maunya mandi di rumah. Dan nggak mungkin cewek mandi di situ kan. Iya. Jadi di situ cowok. Di situ terutama anak komplek gue yang sering janjian, mandi yuk, gimana sumur bor. Soalnya airnya enak. Dan di situ kadang ya ketemu orang Papua yang telanjang bulat kayak gitu. Nih ada cerita kocak. Gue pernah jalan di deretan sungai situ. Gue jadi pernah sore-sore itu jalan sama temen gue. Jalan, terus di situ kan suasananya kayak senja gitu ya. Kayak emang senja yang oren banget sumpah, oren banget di situ. Tapi sayangnya kurang indah. Langitnya indah, tapi lumpur dan lain-lain, airnya kotor. Pernah jalan, dan ada satu keluarga Papua yang lagi ada di situ. Dia itu kayak nongki aja, kayak nikmatin sore sama keluarganya. Gua sama temen gue bilang, kakak foto kakak. Oke. Foto. Ada anak dia nih, telanjang. Ditunjukin, ini foto, ini kontol Papua. Kocak banget, gue ngakak banget sumpah dia ngomong gitu, kontol Papua. Kata gue, anjing, kontol Papua. Terus foto bareng. Terus lu lihat kontolnya? Ya lihat orang telanjang bulat. Gede apa gimana? Enggak, dia masih kecil. Anak kecil tuh. Anak kecil telanjang bulat kayak gitu. Sama dia ini kontol Papua. Tapi kalau yang telanjang bulat yang pas mandi itu ada juga. Temen gue pernah. Kan mandi itu ada bak yang gede, ada bak yang kecil kan? Iya. Bak yang gede itu mereka cukup sadar bak yang gede itu seharusnya airnya bersih. Jangan diceburin. Gue kadang nyuci di situ juga, kadang dicuciin sama orang rumah gue juga, sama mama Ana itu dicuciin. Mereka tuh kalau ke bak yang kecil nyebur aja. Mau nanti ada yang nyebur lagi atau ada yang mandi pakai gayung, mereka nyebur pokoknya. Gue mandi seringnya nggak pakai gayung, aqua botol yang gede, potong, nggak pakai itu, setengahnya mandi pakai itu, sikat gigi di situ, nyuci di situ. Dan kalau mandi di situ kadang ada orang Papua yang telanjang bulat. Temen gue pernah cuci muka, set waktu buka kontol Papua. Itu kocak banget sih sumpah. Pengalaman, kalau ditanya pengalaman paling gak bakal gue lupain, terutama mandi di sumur bor itu. Lu mandi sama orang-orang asli situ dan kadang lu berinteraksi. Sampai kapan kakak di sini misalnya kayak gitu, ngobrol, kenalan sama Tapi orang. mereka tuh tingkat respect-nya gimana cuy? Sama Orang-orang pendatang gitu. baik banget. Kalau ditanya respect-nya gimana? Baik banget. Tapi di situ berbaur mungkin awalnya kita yang takut kali. Orang situ jago-jago olahraga ya, sumpah. Terutama volley. Di tempat gue tuh volley sama bola, volley sama futsal. Jadi waktu gue datang, volley kan, ada orang lagi main volley, nonton di situ. Gue yang tadi di Albayan ibarat kata ya volley gue lumayan lah. Waktu di situ gue ngerasa cupu banget anjing. Orang situ lompatnya tinggi-tinggi dan kayak ngestak di udara coy. Gila lu, lompat yang kayak Pro Liga. Gue nonton kayak Pro Liga beneran tapi versi Tarkam. Serem banget. Anjir gila, gue main orang-orang kayak gini. Mau ikut join tuh, sebenarnya niat gue tuh bukan buat main tapi buat berbaurnya itu. Ada takut gitu, tapi gara-gara itu gue jadi deket sama satu orang namanya Kakak Benny. Jadi deket sama orang itu.
Gue kira dia 27 tahun kayak gitu umurnya, nggak tahu dia mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Terus ngobrol-ngobrol sama gue, nanya, ngobrolin tentang volley, dan dia ternyata emang kadang suka ikut lomba tingkat provinsi gitu. Tapi kalau misalkan dari lu gitu ya, orang-orang yang pengen datang ke Papua gitu, terutama ke desa-desa, apa yang harus diperhatikan sih? Terutama kalau ada yang bisa lokasi dan lu tunjukin, baik itu kultur yang baik ataupun bareng, kalau bisa lu bawa sih, maksudnya dan lu sebarkan. Soalnya mereka itu, kalau gue ibaratin ya, seperti yang tadi gue udah ngomong sama lu juga, mereka itu yang di situ ya aslinya itu kayak angka 0. Tinggal lu kasih negatif atau lu kasih positif aja. Kalau lu kasih negatif dia bakal jadi negatif, kalau lu kasih positif dia bakal positif. Begitu juga dengan impact baliknya ke kita gimana. Kalau lu baik sama mereka, mereka baiknya bakal lebih baik lagi. Kayak gua baik sama orang situ, mereka baiknya wah luar biasa lah, baik banget sumpah. Tergantung niat kita ya. Iya, mereka jujur. Ya kalau kita gini bisa dibilang ya banyak Dosanya. ya Pak. Apalagi subscriber gue tuh banyak banget. Mereka tuh jujur banget sumpah. Apa yang mereka rasain mereka omongin. Di situ kamar mandi susah, terutama di tempat gue itu kamar mandi susah. Ya itulah pengalaman nggak bakal gue lupain, dan alhamdulillah gue milih Merauke sih. Setelah kayak ya, kalau ditanya gue bakal pengen balik lagi ke situ. Tujuannya yang jelas bukan liburan, soalnya di tempat gue itu di Merauke alamnya ya nggak banyak, tapi pengen mengabdi ya. Ya mengabdi dan nostalgia. Nah, pesan moral apa sih? Kalau gue sih ngeliat ya, lebih bersyukur ya. Lo jadi lebih, masih banyak orang yang tergolong tuh apa ya, tanda kutip tuh masih susah ya, dari dapetin air, dari ya mungkin nggak seenak kita yang pesan makanan atau minuman langsung datang. Mereka juga berjuang, bahkan ya tadi lo bilang sampai pikul atau untuk dapat transportasi pun susah, bahkan harga pokok tuh mahal, di samping pendapatan mereka juga nggak seberapa, bener nggak sih? Iya, pendapatan lu jualan air ke orang-orang yang notabene hitungannya susah juga ya. Ya apa yang lo harapin gitu loh. Maksudnya keluarga gue itu aja dapet duit ya susah. Dan gue masih mending ada yang jual air. Mungkin temen gue ada yang orang tuanya nggak tahu kerjanya di mana, ada yang mungkin nggak kerja atau gimana. Itu menurut gue yang paling utama gue ini sih bersyukur sih. Sesimpel penggunaan air deh. Gue waktu habis dari situ, gue pakai air beneran dikit tuh. Langsung lebih hemat sumpah gue. Kayak apa ya? Anjir, di luar sana beneran susah air loh. Tapi untuk listrik sama internet ada? Internet gue dapat 4G sih situ. Oh, dapat apa? Ada beberapa anak KKN di tempat lain yang nggak dapat 4G, nggak dapat sinyal. Tempat gue baik. Pakai apa tuh? Di kota. Telkomsel. Telkomsel. Bukan Telkomsel promosi saya sekarang juga. Oke. Tapi gue dapat 4G sih Telkomsel. Sama kalau listrik ya, rada susah sih. Kalau di tempat gue, di RT gue tuh, sebenarnya kalau secara keseluruhan di desanya sih, kelurahan, beberapa banyak yang nggak susah, tapi di tempat gue tuh susah. Ya rumah papan. Ya paling cuma buat ngecharge. Tapi untuk biaya hidup ya, kalau misalkan orang yang pakai duit pribadi gitu untuk ke Papua, seminggu atau minimal bawa duit berapa sih, cuy? Kayak sebenarnya kalau lu makan di warteg kayak gitu. Oh, ada warteg juga? Ada di situ. Kayak warteg, kayak tempat makan gitu. Enaknya di situ porsinya porsi Papua. Banyak banget sumpah. Porsi kuli kalah. Gue pernah makan situ sampai nggak habis, coy. Harganya itu ya 15 sampai 20-an lah. Normal ya? Ya lumayan normal. Kalau untuk harga-harga makanan gitu. Masih normal dibandingin Jakarta, Bekasi. Kan kalau Jogja, Jogja lebih murah lah dari tempat yang lain mungkin ya. Jogja, Surabaya, Malang. Gitu. Oke deh, jadi itu mungkin cerita lo tentang KKN-nya, jadi terkesan banget ya, dan sangat seneng dong berarti untuk KKN-nya. Seneng banget. Berarti terima kasih UGM. Masih ada KKN walaupun sekarang online. Sayang-sayangan banget ya. Sayang banget. Aduh, gue gak ngerti tuh KKN online mengabdi apa, proposal apa. Oke deh, thank you banget ya Dut ya buat sharing. Udah cukup lama, mungkin ini cerita pengalaman yang mungkin orang kalau denger tuh tertarik gitu. Orang-orang yang berwawasan tinggi tuh pasti menonton lah sampai habis dengan cerita ya. Apalagi orang-orang lihat juga masih banyak orang yang membutuhkan, masih banyak orang yang susah. Iya. Mungkin kampus lain juga pengen
KKN keluar-luar jadi bikin. Iyalah, Trisakti terutama atau kampus-kampus swasta. Kampus gua nggak ada cuy. Sangat sayangkan banget. Menjaga Tapi nama kampus kerakyatan. secara pribadi sih gue lebih KKN sendiri lah, kepelosokan atau semacamnya. Oke, jadi pesan terakhir nih buat anak-anak muda nih, cuy. Gimana sih kalau dari lo? Kalau kita base-nya dari KKN, bersyukur sih sebenarnya. Pesan gue cuma bersyukur doang. Lu masih bisa kayak gini, seminimal-minimal hidup lo. Di luar sana masih banyak yang lebih nggak beruntung daripada lu lah. Lu masih bisa kuliah aja itu udah beruntung banget. Masih ada niat buat kuliah aja itu udah beruntung banget. Di situ buat niat belajarnya udah susah. Dari anak-anak kecil. Gimana mau nyampe kuliah kalau niatnya aja udah nggak ada dari kecil. Iya. Lalu beruntung masih ada kesempatan dan masih ada. Ya kalau ada kesempatan dimanfaatin lah. Termasuk buat gue juga ya. Iya lah. Biar cepat lulus. Oke deh, thank you banget ya Dit ya buat Iya. sharing. Udah lama banget kita nggak ketemu, tapi sekarang yang kita ketemu langsung banyak banget cerita yang udah dapetin, ya nggak sih cuy? Nah tetap aja gue selagi menekankan untuk teman-teman, gue menghadirkan teman-teman gue dengan cerita yang baru karena gue lebih menjalin silaturahim. Karena buat secara pribadi silaturahim itu adalah keberkahan sendiri yang tanpa kita sadarin tuh banyak banget manfaat cuy. Sampai titik dimana bisa sehat atau semacamnya. Jadi segitu aja, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video gue ke teman-teman kalian.